Orang tua itu berhenti sebentar dan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia melanjutkan. Kepandaian yang tak berarti itu ternyata berguna juga dalam suatu waktu, di mana Adi Pananggalan hampir menjadi korban keganasan orang-orang berkuda itu. Ketika aku datang, penduduk Kademangan ini telah kehilangan semangat dan hampir putus asa. Sedangkan kalau sampai terjadi penduduk daerah ini melarikan diri, akibatnya akan hebat sekali. Orang-orang berkuda itu pasti akan melakukan tindakan-tindakan yang ganas dan kotor lainnya. Karena itu, segala usaha untuk mengusir mereka harus dijalankan. Pada saat itulah aku mengumpulkan orang-orang yang sudah ketakutan itu dan berusaha untuk membangkitkan semangatnya kembali. Aku peringatkan kepada mereka bahwa sebaiknya kita melawan orang-orang berkuda itu dari jarak jauh. Sebab dengan mengadu kekuatan sudah jelas bahwa kepandaian dan keperkasaan mereka jauh di atas kita. Dengan jumlah yang banyak dan serangan-serangan jarak jauh, mungkin kita akan berhasil mengacaukan mereka. Dengan mempergunakan senjata ini, rupa-rupanya semangat mereka bangkit kembali. Dan sebentar kemudian, setelah segala siasat ditentukan, mulailah kami menyerang orang-orang berkuda itu dari jarak jauh dan dari segala jurusan. Orang-orang kami mempergunakan panah, sumpit, dan bandil. Sedangkan orang-orang berkuda itu tidak siap untuk melakukan pertempuran jarak jauh. Sehingga berhasillah siasat kami untuk mengacaukan pertahanan dan perhatian mereka. Apalagi kami menggunakan panah yang ujungnya kami balut dengan kain yang berminyak serta kami nyalakan. Akhirnya pemimpin mereka, suami istri itu terpaksa keluar dari Banjar dan akhirnya mereka pun dapat kami usir pergi. Tetapi yang menyedihkan kami adalah Adi Demang Pananggalan, Bau Rekso, dan Gagak Ijo mengalami luka-luka yang cukup berat serta tidak sadarkan diri. Apalagi gadis yang ditangkapnya itu kemudian mengalami ketakutan yang sangat, sehingga akhirnya ia memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan kesadarannya. Kembali Ki Asem Gede berhenti. Ia membetulkan duduknya dan seolah-olah menunggu Maisa Jenar meresapi kata-katanya. Bagi Maisa Jenar, persoalannya menjadi semakin jelas bahwa pernah terjadi percobaan untuk menculik gadis di daerah ini. Untunglah bahwa usaha itu dapat digagalkan. Tetapi meskipun demikian, rupanya di daerah ini rombongan ini berhasil mendapatkan gadis-gadis untuk korban upacaranya yang aneh itu. Kemudian sesudah itu Ki Asem Gede melanjutkan lagi. Di atas salah satu puncak pegunungan Boko, yaitu puncak Gunung Ijo, hampir tiap malam terlihat api yang menyala-nyala. Kami kemudian hampir memastikan bahwa rombongan orang-orang berkuda itu pergi ke sana. Kami merasa bahwa rombongan itu adalah rombongan yang berbahaya, tetapi kami tidak dapat segera memburunya sebab kami mengetahui kekuatannya. Meskipun demikian, kami memutuskan untuk pada suatu saat akan menyusul mereka, mengusir mereka, atau kalau mungkin menghancurkan mereka sama sekali. Akan tetapi beberapa waktu kemudian
tidak lagi pernah nampak nyala api di puncak Gunung Ijo. Dan sekarang anak mas datang dengan membawa penjelasan tentang apa yang kira-kira pernah terjadi di puncak Gunung Ijo itu. Cerita Ki Asem Gede diakhiri dengan suatu tarikan nafas yang panjang, suatu tarikan nafas penjelasan. Mahesa Jenar sekarang sudah pasti bahwa orang-orang berkuda itu adalah orang-orang yang mempunyai kepercayaan sesat. Memang pernah terdengar adanya suatu aliran kepercayaan yang dalam upacaranya menggunakan gadis-gadis sebagai korban. Di samping pemanjaan nafsu-nafsu lahiriah yang lain, minuman keras, makan dengan suatu cara yang hampir dapat disebut dengan puas, dan sebagainya. Suasana kemudian menjadi sepi. Sedang malam semakin lama semakin dalam. Mereka dihanyutkan oleh pikiran masing-masing serta gambaran-gambaran yang mengerikan tentang apa yang terjadi atas gadis-gadis yang dijadikan korban kepercayaan sesat semacam itu. Di bagian belakang rumah Kademangan itu, tampak adanya suasana yang berbeda sama sekali. Beberapa orang perempuan sedang sibuk mempersiapkan makan malam, yang kali ini berbeda dengan kebiasaan, karena adanya seorang tamu yang sangat mereka hormati. Mereka telah menyembelih beberapa ekor ayam yang paling besar yang dapat mereka tangkap. Mereka juga telah mengundang juru masak yang paling terkenal di Kademangan itu. Sehingga tiba-tiba saja seolah-olah Demang Pananggalan sedang melaksukan suatu perhelatan. Di pendopo Kademangan, Ki Asem Gedela yang mula-mula mencoba memecahkan kesepian dan berusaha untuk mengubah suasana, melenyapkan ketegangan yang mencekam. Adi Pananggalan, tidakkah Adi berhasrat menjamu anak Mas Mahesa Jenar? Tentang cerita orang-orang berkuda itu, baiklah kita simpan lebih dulu sampai kesempatan yang lain. Aku kira anak Mas Mahesa Jenar perlu melepaskan lelah setelah menempuh perjalanan yang jauh serta telah meladeni Adi berdua bermain loncat-loncatan. Nah, Adi Pananggalan, aku ada usul. Adi pasti setuju kalau gamelan Adi Pananggalan itu dibunyikan, kata Ki Asem Gede kepada Demang Pananggalan. Demang Pananggalan tersenyum mendengar usul itu. Memang ia mempunyai seperangkat gamelan yang bagus, baik bahannya maupun bunyinya. Tentu saja Demang Pananggalan tidak dapat menolak usul itu. Maka katanya kepada orang-orang yang berada di halaman, "Siapa yang di luar?" "Aku, Bapak Demang," jawab seorang di antaranya. Sebentar kemudian orang itu berdiri dan melangkah naik ke pendopo. "Berapa orang seluruhnya?" tanya Demang tua itu lebih lanjut. 6 atau 7 orang, Bapak Demang," jawab orang itu. "Nah, aku kira telah cukup. Mari kita bermain-main dengan gamelan. Ki Asem Gede ingin mengenang masa mudanya sebagai seorang penggemar gending," ajak Demang Pananggalan. Ki Asem Gede tertawa terkekeh-kekeh. "Lebih dari itu, aku adalah seorang penari juga. Tapi tidak, adakah seorang pesindan yang baik di desa ini?" sahut Ki Asem Gede. Kembali Ki Demang Pananggalan tersenyum, juga Mahesa Jenar dan Mantingan. Rupanya Ki Asem Gede adalah seorang penggemar uyon-uyon.
Nah, kalau begitu panggil saja Nyai Jahe Manis, kata Demang Pananggalan kepada orang tadi yang sudah turun ke halaman. Baik Bapak Demang, jawabnya sambil melangkah turun. Sebentar kemudian terdengar suara berbisik-bisik dan meledaklah tawa yang tertahan dari orang-orang yang berada di halaman. Tetapi yang paling gembira dengan usul ini adalah Adi Mantingan yang telah berapa lama tidak mendengar suara gamelan. Sambung Ki Asem Gede. Kembali terdengar mereka tertawa riuh. Sebentar kemudian mulailah segala sesuatu berlangsung dengan meriah. Hidangan yang disiapkan oleh Nyai Demang satu demi satu mengalir keluar. Sementara itu, bunyi gamelan yang berpadu dengan suara Nyai Jahe Manis benar-benar dapat membelai hati pendengarnya. Di halaman, satu demi satu orang berdatangan untuk turut serta menikmati suara pesinden kenamaan dari daerah ini. Tetapi belum lagi mereka puas menikmati semuanya itu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara derap kuda yang berlari kencang. Makin lama makin dekat dan makin dekat. Mendengar derap kuda itu, Demang Pananggalan, Mantingan, Ki Asem Gede dan Mahesa Jenar serentak mengangkat mukanya untuk mengetahui dari arah mana kedatangan mereka. Sedangkan di halaman segera terjadi keributan. Perempuan-perempuan berlari-lari ke sana kemari. Anak-anak menangis menjerit-jerit. Mereka masih belum melupakan peristiwa beberapa waktu yang lalu, ketika ada rombongan orang-orang berkuda yang mengganggu ketentraman desa mereka. Untunglah bahwa Demang Pananggalan cepat bertindak. Ia segera meloncat ke halaman dan mengatasi keadaan. Perempuan dan anak-anak masuk ke rumah. Perintah Demang Pananggalan dengan suara nyaring. Sedangkan semua laki-laki di halaman ini segera memencar dan berusaha untuk mendapatkan senjata apa saja. Kita masih belum tahu siapakah yang akan datang. Tetapi keselamatan desa ini di tangan kalian. Lanjut Demang. Laki-laki Kademangan ini bukanlah bangsa pengecut. Tetapi meskipun demikian, hati mereka berdebar-debar juga mengenang kepuasan orang-orang berkuda yang datang beberapa waktu yang lalu. Cepat-cepat mereka berpencar dengan senjata seadanya di tangan masing-masing. Karena mereka sama sekali tidak bersiaga, maka kecuali yang sedang bertugas ronda, mereka semua tidak bersenjata. Untuk mencukupi kebutuhan, ada yang memegang sabit rumput, kapak pembelah kayu, kayu penumbuk padi, kayu tajam untuk mengupas kelapa. Bahkan ada yang bersenjata perunggu wilahan gamelan di tangan kanan dan kiri. Beberapa orang yang rumahnya berdekatan dengan pendopo Kademangan perloncatan pulang untuk mengambil tombak, pedang, dan apa saja yang ada untuk mempersenjatai kawan-kawan mereka. Tetapi getaran hati mereka terasa jauh berkurang ketika mereka melihat di atas tangga pendopo Kademangan berdiri Ki Asem Gede dan Ki Dalang Mantingan dengan trisulanya di tangan, serta tamu mereka yang gagah perkasa Mahesa Jenar yang juga bergelar Ronggo Toh Joyo dengan sikap yang tenang dan meyakinkan. Pada saat itu, suara derap kuda itu sudah demikian dekatnya. Sesaat kemudian mereka melihat 4 orang penunggang kuda berturut-turut menyusup regol memasuki halaman Kademangan. Ketika para penunggang kuda itu melihat kesiapsiagaan orang-orang di halaman itu,
mereka tampak terkejut. Dan sekuat tenaga mereka menarik kendali kuda masing-masing, sehingga kuda-kuda itu berdiri dan meringkik-ringkik. Secepatnya kuda itu mengejakkan kakinya di depan di atas tanah. Secepat itu pula para penunggangnya berloncatan turun. Bersamaan dengan itu, lega pula lah hati setiap orang yang berdiri di halaman, karena mereka menyaksikan bahwa kedua penunggang kuda yang di depan tampak samar-samar oleh cahaya lampu, memakai sabuk putih, serta segulung tali berjuntai di pinggangnya, dan di pinggang yang lain tergantung kantong yang berisi batu-batu pilihan. Itulah ciri-ciri murid Ki Asem Gede yang bersenjatakan bandil. Dua orang yang lain pun tidak menunjukkan tanda-tanda yang berbahaya, meskipun di pinggang mereka tergantung kapak yang tajamnya putih berkilat-kilat oleh lampu. Wajah Ki Asem Gede segera berkerut ketika menyaksikan orang-orang berkuda yang datang itu. Dijelaskan bahwa ia sedang berusaha untuk menguasai debar jantungnya. Begitu kedua murid Ki Asem Gede menjejakkan kakinya, segera mereka dengan cepat menghadap gurunya. Sedangkan kedua orang yang lain berdiri sambil memegang kendali keempat ekor kuda itu. Kedua murid Ki Asem Gede itu segera membungkuk hormat, dan salah seorang di antara mereka berkata, "Ki Asem Gede, kedua kawan ini adalah murid-murid Ki Wirosobo." Mendengar laporan itu, Ki Asem Gede makin berkerut. Ia memandang kepada kedua orang itu dengan gelisah. Lalu dengan langkah cepat ia mendekatinya. Rupanya ia ingin berbicara dengan orang-orang itu tanpa didengar oleh orang lain. "Bagaimana?" tanya Ki Asem Gede setelah orang itu mendekat. Meskipun kata-kata itu diucapkan perlahan-lahan, tetapi karena jaraknya tak begitu jauh, maka suara itu terdengar juga oleh orang-orang yang berdiri atas tangga. Dua orang itu sebelum menjawab, matanya menyambar beberapa orang yang berdiri di halaman. Lalu Ki Asem Gede, "Katakanlah," desak Ki Asem Gede. "Mereka telah menculik Nyi Wirosobo," jawab salah seorang di antaranya. "Ah?" Ki Asem Gede terkejut bukan alang kepalang. Tubuhnya yang sudah kisut itu menggigil. "Kalian tidak berbuat apa-apa." Kedua orang itu menundukkan kepala. Mereka tak berani memandang wajah Ki Asem Gede yang sedang menahan gelora hatinya. "Kami telah mencoba, Ki Asem Gede, tetapi kekuatan kami tidaklah berarti. Dua orang kakak seperguruan kami pun telah mereka lukai dengan berat. Dan bagi kami, satu-satunya adalah melaporkan ini kepada Ki Asem Gede. Tetapi kebetulan Ki Asem Gede tiada di rumah, sehingga kami tadi diantar kemari," jawab orang itu. Tampaklah tubuh Ki Asem Gede semakin menggigil. Di luar dugaan mereka yang berada di halaman itu, tiba-tiba secepat kilat Ki Asem Gede meloncat ke atas salah satu kuda itu. Sekali tarik kendali, kuda itu telah berputar dan meluncur bagai anak panah. Mereka yang menyaksikannya menjadi terpaku diam, tak tahu apa yang mesti dilakukan. Demikian juga keempat orang yang datang berkuda tadi, berdiri saja tegak seperti patung. Belum lagi mereka tersadar, mendadak mereka melihat sesosok tubuh melayang pula ke atas punggung kuda yang satu lagi. Dengan kecepatan yang luar biasa pula,
Kuda ini melompat mengikuti arah larinya kuda yang dinaiki oleh Ki Asem Gede. Orang itu tidak lain adalah Mahesa Jenar. Ketika ia mendengar percakapan Ki Asem Gede dengan keempat orang berkuda itu, ia sudah mengira kalau terjadi sesuatu. Maka ketika secepat itu Ki Asem Gede melarikan kudanya, ia makin yakin bahwa tentu ada kesulitan dengan menantunya. Dan dialah orang yang pertama-tama dapat menguasai dirinya dari pergolakan perasaannya. Sehingga ia mengambil keputusan untuk mengikuti orang tua itu. Kuda Ki Asem Gede lari dengan kecepatan penuh di malam yang gelap, dengan meninggalkan debu putih yang berhambur-hamburan ke arah utara menyusur Kali Opak. Jalannya begitu sempit dan berbahaya, tapi Ki Asem Gede sama sekali tak menghiraukan. Ia ingin cepat-cepat sampai ke Bucangan, di mana ia yakin kalau anaknya Nyi Wiro Sobo ditahan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.